Nabi Muhammad punya seorang ibu. Itanyo lahir bak mak terit. Mak getanyo mengandung. Mak Nabi juga mengandung. Tetapi beda, maka disebut basyarun la kal basyar, serupa tapi tidak sama. Gede. Alhamdulillah, semangat ataupun ruhut tarbiyah dan tarbiyah disampaikan tadi oleh BKM bahasa MAA. Ada SMS urung dapu menyogolong kau ribu hangga kita, itu yang disediakan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmatan lil alamin bimaulidi sayyidina Muhammadin fil mursalin wa imamil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berusia di SMS lebih dari 400 kali SMS. Kalau dibagi dengan jadwal kami khatib 1 tahun itu 54 kali Jumat. Berarti lebih 8 tahun kita sudah melakukan safari seluruh masjid. Tujuannya tidak lain sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali tadi. Kalau sekarang bergelar Abu Ali, kita enak kali orang Aceh. Ada juga Pak Faisal bergelar Abu di Bangka. Tadi Pak Ali ada bilang Muhammad 2 orang. Apa? Imam Muhammad, Muazzin Muhammad. Yang belum pernah ada di dunia Muhammad Liu, itu belum ada. Jadi alhamdulillah kebetulan protokoler daripada protokol dari pihak BKM juga namanya Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Implementasinya hanya satu. Takkan rasa mensyukuri nikmat Allah, cuma satu pengakuan. Pembuktiannya puasa, solat. Tatepu katanya orang bersyukur atas nikmat Allah, tandanya yaitu solat. Munyot gaduh dengan alhamdulillah. Haikan hana god. Tetapi pembuktian rasa syukur seorang hamba kepada Allah, implementasinya adalah solat. Tapi karena kenyan yang ingin tak uraikan uronyo, tacok yang bahasa kenurace hasil samping menguntungkan.
Kemudian selawat dan salam senantiasa kita arungkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kata keikraman kepada ayahanda rohani kita Abi Imam Masjid Jami At-Taqwa Paluh, kemudian BKM Ketua Panitia Pembangunan Masjid, kemudian juga takzim kami kepada orang-orang tua kami, guru kami dari SMS, juga dari GPS, juga takzim saya kepada seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kenapa hari ini kita tidak bicarakan persoalan implementasi syukur itu sebagai pembuktiannya adalah solat? Karena kita sedang memperingati kelahiran baginda Rasul, hari yang bersejarah, hari di mana Allah menentukan sebagai barometer kebenaran para nabi terdahulu. Itulah kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digelar dengan basyarun la kal basyar, serupa tapi tidak sama. Nabi Muhammad punya seorang ibu, itanyo lahir bak mak terit, mak getanyo mengandung, mak Nabi juga mengandung, tetapi beda, maka disebut basyarun la kal basyar, serupa tapi tidak sama. Nyaurina getanyo apabila hamil, uringsi getanyo apabila hamil, menstruasi itu berhenti, masahid itu tidak ada. Tapi Aminah mengandung untuk Rasulullah, menstruasinya jalan. Hana meden halangan Aminah, menandakan dan membuktikan Rasulullah di dalam kandungan tidak pernah makan darah. Nah ini, maka basyarun la kal basyar. Kan lagi tanya dalam kandungan kata pajuh darah, idonya aja kita pikir gua menyelumi on pintu lewat. Nah ini membuktikan. Karena apa? Istimewa sekali. Kemudian ibunda Rasulullah Aminah tidak pernah mengurangi rasa fitnya. Hana lagi urinang kita nyomenan mume lagi urang sakit 2 bulan nada gede. Uring inang kita nyo wate hamil poh 2 malam hawa muda. Kaki kita nyo apapun alasan kahana teneng kenen ilu kolor kan bujuk ke teneng kenen yang namun mudanya betul. Tapi ibunda Rasulullah tidak ada demikian. Kemudian tidak dalam artian membawa rasa keberatan daripada fisiknya Aminah. Maka oleh karena itu sidang jamaah walaupun sama tidak serupa, dan serupa juga tidak sama. Alingan lahir Rasulullah dalam riwayat dikatakan tidak memiliki wiladah. Rasulullah tidak berlumur dengan darah kotor. Kan lagi kita nyong kepegah le Tengku Abdul Wahid le darah 5 bidan payang pi pamper rumah bang kita nyong kau bi cara minit darah bompang. Rasulullah tidak ada bersentuhan dengan wiladah. Kemudian posisi beliau lahir adalah telungkup, menandakan Rasulullah tidak pernah nampak aurat.
teman tengku ditnan umur Nabi 60 hetut metiga pihana pernah nampak aurat hanya sekali. Lam ti umude Rasulullah cuma 3 yang ada aurat. Kapan? Saat beliau menyampaikan menjelang wafat beliau, jika aku pernah menyakiti kalian, maka balaslah hari ini. Saat itu Ukasah menunjukkan tangan. Aku ya Rasulullah, nyo tingkat-tingkat menteng. Saat itu lahirlah namanya patriotisme dan loyalitas sahabat. Loyalitas cucunya Hasan dan Husain, loyalitas menantunya yang juga sahabat Ali karamallahu wajhah. Menyoka sentuh badan Rasulullah, bunuhlah kami. Nepoh dong menteng Batura Haji. Semuanya ditolak oleh baginda Rasul. Maksudnya sudah benar tuntutan mereka. Maka singkat cerita, saat dipersilakan Ukasah, ya Ukasah, aku sudah bersedia untuk kamu membalas. Apa ucapan Ukasah? Ya Rasulullah, saat aku kena cemetimu, aku dalam keadaan tidak memakai pakaian, maksudnya baju. Jadi buka bajumu ya Rasulullah. Nyan kepun Nabi deh aurat di hadapan umum. Rupanya begitu Rasulullah membuka baju, keluarlah pantulan cahaya berlian di pusat beliau, dicium oleh Ukasah. Apa ucapan yang terucap dari mulut Ukasah? Ya Rasulullah, kalau bukan di dunia aku dapat menjamah tubuh yang mulia ini, aku takut di hari akhirat aku tidak akan bersama engkau ya Rasulullah. Ini loyalitas, rasa kecintaan sahabat Ukasah. Ini sidang jamaah yang berbahagia. Nyo ketiga yang nada aurat Rasulullah. Itanyo jino baru nak tutup, barokan hanam tutup 2 pergi keluar. Ini perbandingan. Maka oleh karena itu sidang jamaah, Ustadz ini hari pun karena batas waktu setengah jam, dak muta lagi malam Sabtu long pegah haba, long sampaikan tausiah 20 menit, belum itu hujun 20 menit sama dengan 2 jam. Tapi ini hanya berapa? Setengah jam. Alhamdulillah. Kalau kita ingin melihat daripada perjalanan dari sisi kelahiran saja kita sudah berbeda. Apa yang berbeda? Itulah sifat kemuliaan tadi. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, Rasulullah bukan saja dalam laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, telah ada bagi kamu adalah pada diri Rasul itu contoh yang baik. Bukan saat beliau diangkat menjadi Rasul, dalam bentuk janin saja. Dalam riwayat dikatakan Ummul Aiman pernah menyaksikan saat ibunda Aminah mengandung, onta merunduk. Unta yang nanya wong merunduk kepada kehamilan perutnya Aminah, menghormati janin yang mulia itu. Itanyo beile lemau Honda kahananya wong jipo tu ipok delianu. Ini membuktikan kehormatan dan kemuliaan sudah ada di sananya. Karena waktu sangat singkat, ayah urun syik dum mendum nyo tak ambil fadilah saja. Kita ambil fadilah sebuah pengakuan wujud keibadah. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Idrail. Truk baklun gepegah li Nabi 4 orang malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel.
Faqala Jibril, berkata malaikat Jibril, man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari hai Muhammad, ana akhuddu biyadihi ala sirat kal barkil kataf, akulah yang memapah kedua tangan orang yang berselawat untukmu untuk melintasi siratal mustaqim bagaikan kilat menyambar. Tiploga mentang tate meselawat ke Rasulullah, Jibril buat pengakuan, ana akhuddu biyadihi ala sirat, akulah yang memapah kedua tangan orang tersebut untuk melintasi siratal mustaqim kal barkil kataf, seperti kilat menyambar. Nyamban hebat kedahsyatan selawat. Pun naji'uh siratal mustaqim ma bainal masyriq wal maghrib, yepat bak matahari terbit sampai matahari luk. Raya tutu siratal mustaqim sehelai rambut dibelah 7. Tetapi dengan fadilah selawat malaikat Jibril gepelepah getanya lagi kilat menyambar. Makanya ini kehebatan yang harus kita akui. Wa qala Mikail, gekeun le Mikail, man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam sehari ya Muhammad, ana ashitu min haudika ya Rasulullah, akulah yang akan memberikan minuman dari telaga engkau wahai Rasulullah. Apa telaga Rasulullah? Yaitu telaga Kausar. Buah kehebatan air telaga Kausar, sekali minum tidak pernah haus selama-lamanya. 3 jeb ia kerungkal Kausar hangrah selama-lamanya. Hari ini hasil penelitian dunia, karena ia dalam kitab berpegah yang paling mulia, 3 air yang paling mulia dunia dan akhirat. Yang pertama adalah air di celah tangan jari-jari Rasulullah, yang paling mulia ia. Yang kedua telaga Kausar, yang ketiga adalah sumur Zam-Zam. Demam nyo atajih 2 boh terpegah bawa kafe hai dengar. Taboh yang dipercayai yaitu sumur Zam-Zam. Hasil penelitian para orientalis, tidak dapat dipungkiri dalam Islam ada beberapa hal yang paling melebihi sesemuanya adalah 5 perkara. Lang Islam hanya ada wali katanya. 5 perkara melebihi segala-galanya. Siapa mereka itu? Rektor Universitas Harvard, orang Yahudi. Boleh begah? Nyo 5 perkara naik petadu di dalam. Yang pertama, kalori paling tinggi pada makanan adalah pada kurma Nabi, tamar Nabi. Yang hasil penelitian riset. Air paling tinggi kadar mineralnya adalah sumur Zam-Zam. Yang ketiga, obat yang paling manjur adalah madu. Iuno. Yang keempat, terapi paling bagus adalah saum, yaitu puasa. Yang kelima, kekayaan yang paling hebat adalah senyum. 5 perkara tidak dapat dipungkiri. Menyota telaah hantik hotel 15 jam yang tak telaah dah. Tetapi kita ambil singkat daripada dimensi bahasa ini yang diucapkan oleh para orientalis. Tacok menteng erat ia, ubena yang diciptakan dipegat oleh manusia setelah Allah menciptakan air pada dasarnya, diolah menjadi minuman mineral. Golong pernah yang nak ia mineral tajib uronyo oleh kita nyok 3 jib pulih gerah selama-lamanya, tidak ada. Tapi kalau kalorinya pun tidak mampu menyaingi sumur Zam-Zam. Alihnya madu
obat yang paling manjur. Teman naga tengku long jeb madu lawitnya hana manjur maduron kai jampu di tengah melitan di tengah yuno ya. Tapi kalau madu yang murni dan diakui oleh orientalis, ahlinya terapi yang paling gak puasa, maka Rasulullah mengeluarkan sebuah bahasa, saumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Rupa jimano oh jinek karomboy hanai pajuh makanan lehat supaya apa? Suhu badannya meningkat. Maka dalam usia 21 hari telur ayam bisa menetas. Getanya menanti ngantering tak puasa, penyakit mah gada, penyakit kolesterol hilang, asam urat hilang, fa ini tamah asam tuntinya ke rutandung. Yang perlu kita katakan, saumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Karena waktu kita masuk ke yang kedua. Malaikat Mikail sudah mengatakan air dari telaga itu yang disuguhkan. Teman pekan di tengku pegahlan kitab, setiap saat kita mendambakan air telaga Kausar, karena setiap kita minum nikmatnya bertambah. Nikmat bertambah. Kan lagi tanya hidupnya tajib itiaat witi. Teman tengku di syurga hana witi hana. Bentuk na rencana ni atuh gede hana. Di surga itu tidak ada. Yang kerja yang murkok menanti lu pegawai, yang murkok jenuh ju Bali ya. Kayak perokok lagi dong kan murkok ju no. Tebak tengok ada je murkok bilang surga atet ba apu neraka ton aja gede. Ini yang kedua adalah tentang kehebatan air telaga Kausar. Yang ketiga, waqala Israfil, berkata malaikat pemegang sangkakala, man shalla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali saja dalam satu hari hai Muhammad, ana asjudu lillah, aku sujud kepada Allah, ma yarfa'ur ra'si, tidak aku angkat kepalaku, hatta yaghfirallahu lahu, sampai Allah mau mengampuni dosa orang yang berselawat untukmu. Malaikat Israfil bersujud ba Allah dengan fadilah selawat tipluh ga tiuratakeun ke Nabi Muhammad. Dalam fadilah itu gesujud malaikat Israfil han gebet ulem nya Allah golong ga ampuni dosa urang berselawat. Nyan eunan manteng malaikat tunduk. Singkat kaduh tak mataurong. Yang keput, waqala Idrail, berkatalah malaikat Idrail, man shalla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali saja dalam satu hari hai Muhammad, ana akbidhu ruhahu, sungguh aku akan mencabut nyawa orang tersebut, kama yakbidhur ruhun Nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti aku mencabut nyawanya para nabi. Nyana tipluh ga tamu laut ke Rasulullah, malik maut gecabut nyawang getanyok lagi gecabut nyawang para nabi. Oh menyamanan tengku terhitung meronyok ka ketemu selawat entang sembayang hana payah leh kemenan maksuji sembayang nyan fardu yang tanah pegah dum kaya samping lagi nyo fadilah hai mutlawat ke Rasulullah, kecuali selawat yang wajib pada solat, pada rukun khutbah. Yang tak kenti urah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semakin banyak kita, kata Rasulullah, orang yang paling mencintai aku adalah orang yang selalu memperbanyak selawat dibacakan untukku. Ya, dum ibadah sunat lagi nyan fadilah. Bayangkan kalau yang difardukan oleh Allah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, nyamban rayu fadilah berselawat. Tetapi ada celakanya lagi. Teman naurin celaka gara-gara selawat ada. Atani Jibril pro balong Jibril di faqala
gharima anfu rajulin idza dzukirtu lam yusalli alayya ya Muhammad. Celakalah umat Muhammad apabila ada orang membaca namamu, menyebut namamu di sisinya, dia tidak ikut berselawat untukmu. Yang kejuga pegah Rasulullah, orang yang paling kriat idonya termasuk orang hantem kelawat ke Nabi. Yang kriat bapeng kau umum dah dengar, yang kriat umum dah dengar. Tapi selawat ke hanahek gedung pegah apa atabut uraceh yang paling mengerti 20 keun kegap dengan paju hatapri. Layan apa ni nak ketiknya nak pakai modal itu paling mudah. Tapi tingkat selawat mentahan tatin. Kalau orang mengatakan Muhammad, kita disuruh menyahuti sallallahu alaihi wasallam. Orang Syilon Mandum nyo semua hanya sekecil ini saja kita. Teman kaji nyo menan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik mandum ba Rasulullah. Tetapi akuilah termasuk yang berdiri di depan ini tidak mampu menampung satu hadis pun. Taboh haid tapjak. Tah contoh neken le Rasulullah al kalimatut thayyibah sadaqatun, tutur katamu yang baik itu adalah sedekah. Pegah bahan atu pehgop nyan sedekah. Nyan haid tapetimang ide. Baik lengan gap ngan purumah demenan. Urajih nyo tayang yo gelom yo pun merupok ngaji sampai ka nikah dunia mentang tayang angin hanje tepeh. Engkana anu dua heboh pakai hipok tronton. Ya kan? Tetapi kalau yang dimaksud al kalimatut thayyibah sadaqatun, tutur katamu yang baik itu sedekah. Rasulullah dalam rumah tangga tidak pernah berucap kasar. Kan lagi kita nyombang kana anu mempuai boh inang tekala jak tergantau tebit tu pu budak. Mak ega rumah tangga kita nyo. Diurinang pimenan rit sekali ucapan istri yang menjengkelkan hati suami. Nepegah li Rasulullah saat istri membodohi suami. Urinang geken bangai kelako. Ban gua lako rumah. Dek orangnya tanya mena-mena memang drone bangai yang 3 nepu bangai lakon 70 para malaikat menetapkan tiang aras. Begitulah marahnya Allah. Ladong diurinang 3 pakak juga gadi-gadi urinang ladong hampuah gekeni kelakau bak panti jaga ge aturak pun ada pu hana kudu pu nya golan pegah ubena agam yang kakutumeng yang paling bangai yang keyah tigam ke mana puah noi rumah itu ngan hakak ben salah-salah bang pakai mek butalah uroje ka gadi-gadi sekali tepat kiban tami talako kamu mengusulkan tami yang carang itu ron be yang carang pengeu tanya tami bangai ngaji tak pengaji modal pun katalah maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia semua ini wal tanzur nafsun ma qaddamat li'ad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri apa saja yang telah kamu perbuat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kiranya inilah yang menjadikan harapan bagi kita sebagai sandaran pertemuan pada SMS hari ini. Dan ada 4 lagi hal yang paling istimewa yang kamu hidup di dunia tidak akan pernah rugi kata Rasulullah. InsyaAllah akan kita ketemu pada kesempatan yang lain setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.